Sudah Pak di kamera aja. Langsung di kamera. Selamat siang Mbak Rizka. Ya, situasi di Wantilan, Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Grogak pada saat ini pada acara penyerahan integrasi 21 program pemberdayaan masyarakat dari Kementerian untuk Reforma Agraria. Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Kami lihat para menteri dan juga seluruh pendamping untuk dapat segera menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia baru saja tiba di Desa Sumber Kelampok, dan saat ini pendengar sudah menempati tempat duduk yang disiapkan oleh panitia tentunya, dan warga masyarakat sangat antusias menantikan kedatangan dari Kepala Staf Kepresidenan ini. Dan tentunya pada penyerahan integrasi 21 program pemberdayaan lintas kementerian untuk reforma agraria yang semestinya akan diserahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada hari ini, namun Bapak Presiden berhalangan hadir dan memerintahkan Kepala Kepresidenan Bapak Muldoko untuk menyerahkan integritas pemberdayaan lintas kementerian reforma agraria di tahun 2022 ini, yang merupakan program dari Bapak Presiden Joko Widodo, dan hari ini diserahkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dan pendengar, perlu diketahui bahwa perjuangan dari warga masyarakat Desa Sumber Kelampok sejak tahun yang telah menempati tanah negara ini sejak tahun 1922, dan tentunya perjuangannya cukup panjang, dan baru tahun 2022 ini mendapatkan kepastian untuk mendapatkan sertifikat hak milik kepada warga masyarakat yang telah diserahkan oleh Gubernur Bali pada bulan September, yaitu sebanyak 1.613 bidang sertifikat dari sekitar 300 pemohon yang ada di Desa Sumber Kelampok ini. Dan tentunya tindak lanjut dari penyerahan sertifikat yang sudah dimiliki oleh warga masyarakat Desa Sumber Kelampok ini akan ditindaklanjuti hari ini berupa penyerahan 21 program lintas kementerian untuk reforma agraria, seperti misalnya kami saksikan ada 100 ekor sapi yang akan diserahkan kepada kelompok tani, kemudian ada bibit kelapa ganja dan sarana pertanian lainnya. Dan tentunya ini akan menjadi momen penting bagi warga masyarakat Desa Sumber Kelampok untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang sudah berjuang sekitar 60 tahun untuk bisa mendapatkan sertifikat hak milik yang tentunya dari nenek moyang mereka sudah sejak tahun 1922 merabas hutan di wilayah ini. Dan pendengar, warga masyarakat di Desa Sumber Kelampok ini sudah memadati arena
di wilayah Sumber Kelampok, kemudian ada yang tinggal kami saksikan ada tinggal di tenda di lapangan Desa Sumber Kelampok ini yang tentunya akan mendapatkan pengarahan dari Kepala Staf Kepresidenan yang hadir pada saat ini. Dan tentunya nanti beberapa kegiatan juga digelar di desa ini. Selain penyerahan bantuan bibit ternak dan pertanian lainnya, juga ada pameran hasil kerajinan dari desa Sumber Kelampok yang merupakan usaha UMKM yang ada di desa Sumber Kelampok ini. Dan pendengar, kami tidak sendiri melaporkan kegiatan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko di desa Sumber Kelampok. Ada rekan kami, rekan Tris Januartini yang akan melaporkan secara detail kaitannya dengan proses kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini. Dan kami persilahkan Mbak Tris untuk laporan selanjutnya. Ya, pendengar, kita sudah berada di Balai Desa Sumber Kelampok ya, tepatnya di mana kali ini akan diadakan penyerahan pemberdayaan kepada masyarakat, yakni penerima sertifikat tanah reformasi agraria khususnya untuk warga masyarakat yang ada di Desa Sumber Kelampok. Dan memang pendengar, program pemberdayaan desa ini merupakan program integrasi dari 21 kegiatan pemberdayaan dari 5 kementerian, yakni Kementerian Pertanian, kemudian ada Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian ada juga kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dan nampak sudah kita bisa lihat bahwa para tamu undangan sudah mulai memadati Balai Desa Sumber Kelampok, termasuk juga perwakilan dari masyarakat yang hari ini akan menerima bantuan secara langsung. Dan kita juga bisa lihat bahwa di sisi sebelah kan dari Balai Desa juga dilaksanakan pameran UKM ya, dari beberapa UKM yang memang sudah mulai berjalan atau berproses di Desa Sumber Kelampok ini. Dan ada pun beberapa tamu undangan yang juga sudah nampak hadir dalam kegiatan ini. Baik, mungkin bisa disampaikan oleh rekan kami, Anggi, silakan. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Singaraja dimanapun berada, benar sekali dari wakilan Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Grogga. Untuk hari ini agenda penyerahan integrasi 21 program pemberdayaan lintas kementerian untuk reforma agraria yang rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Ternyata karena ada suatu lain hal, memang 5 menteri yang diagendakan untuk hadir pada hari ini sudah nampak beberapa hadir yang memenuhi kursi undangan VIP dalam acara penyerahan integritas 21 program pemberdayaan lintas Kementerian Agama untuk reforma agraria. Di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, kemudian Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni SAG MA PhD, kemudian Menteri Pertanian Yasrul Yassin Limpo SH MSI, dan Menteri Koperasi UKM RI Dr. Andes Teten Matsuki. Kemudian juga dihadiri oleh Koordinator Staf Sus Presiden Dr. Ana Agung Gede Ngurah Adi Dwipayana. Kemudian dalam agenda penyerahan integritas 21 program pemberdayaan lintas kementerian untuk reforma agraria, sebagai tuan rumah di Provinsi Bali, khususnya di Desa Sumber Kelampok sendiri, ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Buleleng dan juga Wakil Gubernur Bali. Kemudian pendengar, dapat juga kami sampaikan untuk saat ini tari penyambutan disajikan untuk menyambut para tamu undangan yang memang dihadiri oleh sejumlah menteri
dalam agenda penyerahan integrasi 21 program pemberdayaan lintas kementerian untuk reforma agraria. Yang ditarikan oleh 4 orang penari ya kali ini yang tengah beraksi di panggung, tepatnya di Balai Desa Sumber Klampok ini. Dan nampak memang penari penari ini rentang usianya adalah anak-anak sekolah dasar ya, di mana mereka kali ini dibalut oleh busana tarian Panyembrahma berwarna hijau ya, dan memang salah satu tari penyambutan yakni tari Panyembrahma ini seringkali digunakan untuk prosesi utamanya untuk acara pembukaan pada acara-acara resmi khususnya di Bali. Ya, dan nampak sekali ya para undangan, kita bisa informasikan atau laporkan pendengar sangat menikmati performa dari para penari cilik ini.
pemirsa, baru saja juga tarian penyambutan Panyemerame disuguhkan oleh para penari yang berasal dari Yang terhormat, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, dan berikut Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. langsung ke agenda inti Yang dari kami hormati, penyerahan integrasi Menteri 21 Koperasi dan program Usaha Kecil dan yang Menengah dilaksanakan Republik di Desa Sumber Indonesia, Kelampok, dan Bapak adapun Teten beberapa Mas Duki. undangan memang seperti disebutkan oleh para MC, Yang kami bahwasanya hormati, beberapa undangan menteri Menteri hadir Pertanian langsung Republik Indonesia, di Bapak Profesor Balai, Dr. Haji Syarul Yassin Desa Limpo, Sumber MH, Kelampok. MSI, MH, dan juga akan tergabung sesaat lagi. Yang kami hormati, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Raja Juli Antoni, PhD. Gubernur Bali, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Gubernur Bali, Bapak Profesor Cokorde Oka Sukawati. Koordinator Staf Khusus Presiden, Bapak Dr. Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana, SIP MSI. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono SH LLM. Bupati Buleleng, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Bupati Buleleng. Perwakilan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Perwakilan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Perbekal Desa Sumber Kelampok, masyarakat Desa Sumber Kelampok, serta hadirin yang berbahagia, dan mohon izin Bapak Ibu Menteri dapat kami informasikan bahwa acara hari ini diikuti oleh masyarakat berbagai daerah di seluruh Indonesia secara daring melalui kanal YouTube Pemerintah Provinsi Bali. Hadirin undangan yang berbahagia, mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Jemaah lagu Indonesia Raya langsung dari Wantilan Desa Sumber Kelampok Hadirin undangan demi dilanjutkan, kelancaran dan keberlanjutan dan dari pada hari ini dapat juga kami sampaikan bahwasannya tujuan dari kegiatan penyerahan agenda dari kementerian ini adalah pemerintah secara sistematis memang terus mengupayakan penguatan ekonomi untuk warga setempat, di mana seperti rencana menjadikan Desa Sumber Kelampok ini menjadi kampung agraria pendengar.
Dan rencana ini merupakan bagian dari penyelesaian secara komprehensif konflik agraria di desa ini. Dan ini merupakan tindak lanjut dari penyelesaian reforma agraria setelah lahan di desa ini didistribusikan pada September 2021 lalu. Nah, selain meresmikan sebagai kampung agraria, ini akan agenda hari ini adalah menyerahkan beberapa bantuan-bantuan yang akan diberikan langsung oleh kementerian. Dan saat ini sambutan sebagai tuan rumah akan langsung dibawakan oleh Wakil Gubernur Bali, Cho Aceh, dan berikut kami akan langsung sajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Bapak Teten Matsuki. Yang juga saya hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang sekarang beliau sedang perjalanan menuju ke sini. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Bapak Raja Yuli Antoni. Juga yang saya hormati Koordinator Staf Khusus Presiden, Bapak Dr. Ana Agung Ari Dwi Payana. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum juga yang saya hormati, para Dirjen, Deputi, Kementerian, Lembaga, dan segenap jajaran. Yang juga saya hormati Bupati Buleleng, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Buleleng, Camat Groga, serta Kepala Desa Sumber Kelompok yang saya hormati, warga masyarakat Desa Sumber Kelampok, dan hadirin yang berbahagia yang juga sangat saya hormati dan saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, dan Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di Desa Sumber Kelampok dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas yang sangat mulia, yakni bantuan pemberdayaan perekonomian masyarakat sebagai bagian dari program reforma agraria. Bapak Menteri, Kepala KSP, dan seluruh hadirin yang berbahagia, atas nama pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Buleleng, dan seluruh masyarakat Desa Sumber Kelampok, saya menyampaikan ucapan selamat datang di Desa Sumber Kelampok, Kabupaten Buleleng, yang lokasinya cukup jauh dari Denpasar. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Muldoko, selaku Kepala KSP yang mengkoordinasikan dan mensinergikan beberapa kementerian dan juga pemerintah daerah, sehingga program reforma agraria di Desa Sumber Kelampok ini dapat berjalan dengan baik. Pada tahap pertama, reforma agraria di Desa Sumber Kelampok ini telah berhasil menyelesaikan redistribusi aset, yakni pemberian hak atas tanah dan sekaligus pembagian sertifikat tanah kepada warga masyarakat Desa Sumber Kelampok yang menjadi subjek reforma agraria, yakni sejumlah 1.613 sertifikat hak milik untuk 912 KK. Setelah tahap pertama dilaksanakan dengan tuntas, maka hari ini dilanjutkan dengan redistribusi akses terhadap sumber daya perekonomian agar warga masyarakat yang telah mendapat hak atas tanah dapat mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hadirin yang saya hormati, melalui orkestra Kepala KSP, maka hari ini beberapa kementerian memberikan bantuan program kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Sumber Kelampok sebagai subjek reforma agraria. Untuk itulah dengan segala hormat saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Muldoko selaku Kepala KSP, kepada Menteri Pertanian, juga kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, juga kepada Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, serta Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi yang telah mengalokasikan program dan anggaran untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumber Kelampok ini. Semoga dukung Bapak-Bapak Menteri dan segenap jajaran bisa memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kepada Kepala Desa dan warga masyarakat Desa Sumber Kelampok yang menjadi subjek reforma agraria, saya mohon agar menjaga, merawat, dan mengelola lahan reforma agraria ini dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Ini adalah hasil dan perjuangan yang panjang dan melelahkan. Karena itu ketika saat ini warga masyarakat telah mendapatkan hak-haknya, maka sudah seharusnya kita bersyukur dan menjaga dan mengelola sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan kontribusi serta partisipasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, demikianlah sambutan dari Bapak Wakil Gubernur Bali, Co Aceh, sekaligus sebagai ucapan selamat datang kepada para tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan pendengar, Desa Sumber Kelampok memang merupakan salah satu dari 8 lokasi prioritas reforma agraria, di mana setelah 61 tahun ya berada dalam masalah konflik terkait dengan agraria ini akhirnya bisa selesai ya, sehingga sertifikat retribusi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya sebanyak 1.613 ya, meliputi 912 KK dengan luas tanah sekitar 397 hektar akhirnya bisa terselesaikan dan diserahkan kepada masyarakat. Dan memang seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur juga, bahwa sesuai arahan Presiden, Om Swastiastu, diharapkan juga nantinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. para penerima Salam sejahtera untuk kita sekalian. reformasi agraria ini bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan pemerintah, saya hormati bisa menjaga dan Bapak Menteri merawatnya. Koperasi Dan kali dan ini UMKM, kita akan ikuti Pak Teten Marsuki, sambutan dari dan di zaman beliau lah reforma agraria itu berjalan. Ya. Sayanya penggantinya aja. Ini Menteri Pertanian juga sedang dalam perjalanan, sebentar lagi akan sampai. Yang saya hormati Wakil Menteri ATR BPN, ini berdiri dulu ini. Menghadap ke sana dulu ini. Ini Pak Raja ini. Beliau pejabat baru. Biasanya pejabat baru itu baterainya baru. Jadi nanti kalau lemes-lemes kita charging nanti kita. Karena kerja dengan KSP harus kenceng. Jadi beliau saya kenal lama dengan beliau. Saya pastikan beliau akan bekerja sama dengan KSP semakin baik. Berikutnya ada sahabat saya, Pak Dr. Ari Dwi Payana, selaku Koordinator Staf Khusus Presiden. Kita bekerja dalam arahan beliau ini kita. Makanya kalau saya nggak datang ke sini takut distrap sama beliau ini. Ada tamu istimewa juga ini, ya, staf khusus Presiden bidang hukum. Budi ini biar tahu, berdiri dulu ya, itu. Biar tahu kalau sampean itu cantik begitu. Rekan-rekan sekalian, para dirjen, para deputi, direktur yang hadir pada pagi hari ini, yang terlibat secara langsung dari Kementerian Desa, dari Bappenas, ya, dan dari kementerian yang lain, dari KKP, Pak Wakil Gubernur, mewakili Bapak Gubernur, Wakil Bupati Buleleng, beserta seluruh jajaran, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan,
dari Desa Sumber Kelampok. Ini khusus ini ya, Sumber Kelampok ini. Saya punya kenangan khusus, nanti akan saya ceritakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya terima kasih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Anda semuanya di sini sebagai tindak lanjut apa yang telah kita kerjakan bersama. Ini saya perlu cerita dulu ini. Pada Hari Agraria kemarin, pada tanggal 22 September tahun 2021, Presiden telah menyerahkan sejumlah sertifikat. Ada 124.120 sertifikat hasil redistribusi dari 26 provinsi. Dan waktu itu diserahkan pada Hari Tani di Istana Bogor. Dan di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten yang menjadi prioritas pada tahun 2021. Pada tahun 2021 kita membuat satgas bersama, satuan tugas bersama, yaitu kantor KSP dari ATR BPN dan Kementerian KLHK. Tujuannya apa? Untuk mempercepat. Ya, untuk mempercepat. Karena apa? Karena ada keluhan terus-menerus dari teman-teman CSO. Dia merasa bahwa redistribusi dan perhutanan sosial itu dianggap lambat. Daripada dia teriak-teriak di luar, akhirnya saya libatkanlah CSO. Duduk di sini bersama-sama saya. Menjadi satgas bersama. Teman-teman CSO ada yang hadir di sini? Oh enggak ikut hadir ya, kemarin ikut di Bali. Nah, kita garap bersama. Dalam tempo yang singkat, KSP menerima pengaduan 1.901 aduannya, konflik agraria dan macam-macam. Akhirnya, dari 1.901 itu, kita peras lagi, berapa yang bisa kita selesaikan. Akhirnya membuat 137 prioritas sasaran. Nah, 137 prioritas itu yang lahir pertama kali dari 137 itu adalah Sumber Kelampok ini. Untuk tepuk tangan dulu ini Sumber Kelampok ini. Luar biasa ini, betul-betul perjuangannya luar biasa ini. Berikutnya, Presiden di dalam acara penyerahan itu, Pak Menteri Pertanian, ini Pak Menteri Pertanian, kita berikan tepuk tangan dulu nih. Luar biasa ini perjuangannya ya. Ya Pak, nggak apa-apa Pak Menteri. Ya, maka Pak. Sekali lagi tepuk tangan yang keras. Ini Pak Menteri membawa 5 dirjen. 5 dirjennya dibawa, bayangkan tuh. Dan bantuannya cukup banyak ini ke Sumber Kelampok ini. Pada saat Presiden menyampaikan atau memberikan sertifikat itu, beliau memberikan amanat. Mari kita simak bersama. Ya, ini apa yang disampaikan oleh beliau. Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja. Saya minta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk juga menyalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan-pelatihan, agar tanah yang digarap oleh Bapak Ibu penerima manfaat reforma agraria lebih produktif. Sekali lagi, agar tanah yang ada lebih produktif, memberikan hasil untuk membantu kehidupan Bapak Ibu sekalian. Itu. Bayangkan tuh Presiden tuh. Ya, tidak cukup di reforma agraria. Reforma agraria digas habis,
Setelah itu beliau masih memperhatikan masyarakatnya lagi. Supaya menteri-menteri tadi yang saya sebutkan dari 5 kementerian itu mengawal ini, memberikan penguatan. Karena Presiden memahami bahwa tanah yang telah diberikan itu kepada rakyat belum tentu bisa dikerjakan dengan baik. Maka perlu pendampingan. Dan saat inilah ini program pertama yang terkoordinasi, yang diharmonisasi oleh Kantor Kepala Staf Presiden. Luar biasa ini. Jadi hari ini, ya nanti lebih keras lagi ya. Jadi hari ini apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kita bisa wujudkan bersama. Hadirlah para menteri di sini untuk langsung menyerahkan. Saya nggak mau nyerahin sendiri. Maka kita undang, kita ada Menteri Pertanian, ada Menteri Koperasi UKM, ada ATR BPN, Menteri KKP izin tidak bisa hadir, tapi ada dirjennya. Berikutnya ada Menteri Desa juga sudah izin tidak hadir ke sini. Semuanya memiliki atensi yang luar biasa hadirin sekalian. Dan ini nanti kita semuanya berharap ini menjadi etalasenya nanti ini. Ini menjadi apa itu contoh atau pilot project. Tapi saya khawatir juga nanti di mana-mana minta repot juga kita bagi waktunya begitu. Tapi sudah kita rencanakan untuk berikutnya nanti ada di Medan, berikutnya lagi Deputi 2 sudah mulai membuat jadwal. Nah, ini mungkin belum ada yang tahu bagaimana sulitnya mengurus tanah redistribusi sumber kelompok ini. Ini perlu saya sampaikan nih. Perjalanan penyelesaian konflik desa sumber kelompok ini sudah sangat lama. Konflik sudah terjadi selama 61 tahun, ya. 61 tahun mulai tahun 60 tidak kunjung selesai. Bayangkan tuh. Namun berkat pengawalan kita bersama, alhamdulillah pada tahun 2021 bisa selesai. Itu pun koordinasinya luar biasa. Ya, luar biasa. KSP mengkoordinasikan kementerian-kementerian terkait. Berikutnya kita koordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, sampai ke desa. Saya sudah berkomunikasi dengan para kepala desa. Keluhan-keluhannya kita terima waktu itu, ya. Dan alhamdulillah sekali lagi, puji Tuhan kita bisa selesai. Kalau ditanya bagaimana perasaan saya, ya, saya sangat dekat dengan desa Sumber Kelompok ini karena saya pernah datang sendiri pada bulan Maret 2021. Saya tangani langsung berkomunikasi sehingga saya punya emosi yang luar biasa dengan masyarakat Sumber Kelompok ini. Berikutnya hadirin sekalian, saya ingin sampaikan apa sih yang dilakukan oleh pemerintah setelah redistribusi. Hadirnya para menteri ini ngapain? Ini saya sampaikan dulu nih. Ada 11 kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas rangkaian pelatihan masyarakat, perikanan dan kelautan, penyuluhan kepada kelompok-kelompok utama, bantuan bioflok, pendidikan, vokasi, sosialisasi dan pembinaan kelembagaan kelompok, pelatihan budidaya rumput laut, lobster dan sistem bioflok, serta akses permodalan. Tepuk tangan dulu nih. Berikutnya, ada 5 kegiatan dari Kementerian Pertanian yang terdiri atas bantuan pengembangan 100 sapi untuk sapi potong. Ada benih jagung, ada pupuk, ada pelatihan, macam-macam tuh, ya. Tepuk tangan lagi yang keras, mumpung ada menterinya ini. Ini juga ada pengembangan kelapa ganja. Berikutnya, 4 kegiatan dari Kementerian Koperasi dan UMKM
terdiri dari pendampingan akses kredit usaha rakyat, penguatan kelompok tani dan koperasi, serta dana alokasi khusus secara fisik maupun non-fisik untuk pelatihan dan pendampingan lebih lanjut. Tepuk tangan dulu ini untuk Kementerian Koperasi UMKM. Satu kegiatan dari Kementerian Desa dan PDT, pelatihan pengelolaan badan usaha milik negara. Jadi nanti akan dilatih BUMDes itu oleh Kementerian PDT. Hadirin sekalian, program pemberdayaan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemetaan sosial yang telah dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN dan pemerintah daerah. Jadi kita sebelumnya sudah belanja masalah, istilahnya kalau di tentara itu belanja masalah. Untuk memahami apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat yang ada di sini, kita petakan. Dan semua tadi yang diberikan oleh kementerian-kementerian terkait, itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu, tadi pesannya Pak Gubernur, supaya apa yang diberikan bantuan kepada masyarakat ini terjaga, dikembangkan, bukan hanya dipelihara saja, dikembangkan. Karena dananya tadi kalau dihitung dalam rupiah, Pak Wagub, itu besar, 10 miliar rupiah itu. Ya, gede itu. Bayangkan itu, ya. Nah, nanti 10 miliar ini dalam 1 tahun berikutnya bisa jadi 20 miliar, berikutnya lagi 30 miliar dan berkembang terus. Itu harapan kita. Untuk itu sekali lagi teman-teman sekalian, mari kita berikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan atensi yang luar biasa kepada kita semuanya dalam wujud tepuk tangan yang keras. Saya sudah tahu itu kenapa dilaksanakan tanggal 21 oleh masyarakat di sini. Karena saat ini Presiden ulang tahun. Harapannya teman-teman bisa merayakan begitu ya. Nah, nanti kita rayakan bersama. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan, dan Pak Mentan tadi agak kita tinggal sedikit karena masyarakat terlalu lama katanya berdiri, tapi sudah kita hitung waktunya. Pas nanti Pak Mentan datang pas memberikan sesuatu kepada masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia sambutan Presiden yang dibacakan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko. Nah, dalam sambutan Presiden yang dibacakannya tentu pemerintah memberi atensi dan perhatian serius terhadap keberadaan Desa Sumber Kelampok. Nah, pemberdayaan untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sembari memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki Desa Sumber Kelampok sebagai sumber pemanfaatan masyarakat ini menjadi PR tersendiri bagi kementerian yang hadir saat ini untuk membantu bagaimana membawa Desa Sumber Kelampok menjadi desa agraria. Dan saat ini para penerima manfaat dari program penyerahan integrasi 21 program pemberdayaan lintas kementerian ini di hadapan panggung pendengar dapat disaksikan secara langsung sejumlah masyarakat perwakilan yang memang menerima sejumlah program-program lintas kementerian sebanyak 21 orang, diantaranya beberapa sektor yang memang menjadi perhatian khusus dari pemerintah saat ini. Nah, untuk detail dari terkait dengan apa saja yang menjadi manfaat yang memang akan diterima oleh Desa Sumber Kelampok akan disampaikan langsung oleh rekan kami dengan Mbak Tris. Iya, pendengar, 21 kegiatan atau program integrasi dari 5 kementerian yang dilaksanakan pada hari ini ya, tepatnya di Balai Desa Sumber Kelampok ini, yaitu diantaranya Kementerian Pertanian, yaitu penyediaan bibit
sapi ternak ya, sebanyak 100 sapi. Kemudian ada juga program optimalisasi reproduksi ternak. Kemudian budidaya jagung yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat sebanyak 2.475 ton. Tidak hanya bibit saja pendengar, namun juga termasuk pupuk dan pestisida, sehingga nantinya masyarakat bisa membudidayakan serta memelihara agar produksi pertaniannya dapat secara maksimal begitu. Kemudian selain jagung juga nanti akan diserahkan juga bibit kelapa ganja sebanyak 2.200 batang ya kepada 2 kelompok masyarakat. Sedangkan untuk program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu diantaranya yaitu bantuan bioflok, kemudian juga nantinya akan ada pelatihan atau vokasi terkait dengan budidaya rumput laut yang nantinya bisa dikembangkan di Desa Sumber Kelampok ini. Selain itu juga nanti akan ada pelatihan bioflok, sosialisasi dan pembinaan penumbuhan kelompok, kemudian pembinaan kelembagaan dan akses lainnya. Menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Nah, saya sebagai Menteri Koperasi bersedia nanti untuk mengembangkan model bisnisnya, ya. Tinggal nanti mau menanam saya dengan Pak Mentan nanti akan koordinasi. Nanti mau mengembangkan komoditi apanya, nah, tapi nanti dalam skala ekonomi. Ya, kami sudah ada beberapa bisnis model pengembangan koperasi di perhutanan sosial, bisa nanam pisang, sayur-sayuran, atau kita bisa nanam komoditi yang lain. Ya, nanti pembiayaan kita kombinasikan kur klaster untuk biaya tanam, nanti untuk dana bergulir koperasi untuk memperkuat koperasi sebagai optaker produk petani, sehingga nanti produk pertanian itu dibeli tunai oleh koperasi, lalu oleh koperasi yang memasarkannya, mengolah atau memasarkannya. Jadi dengan begitu nanti pembiayaan kur itu bank mau masuk ke pertanian dalam skala kecil. Selama ini nggak mau karena tidak ada kepastian harga dan jadi kita siap kembangkan koperasi perhutanan sosial di mana ini, di Sumber Kelampok ini. Terima kasih, Pak Bud. Terima kasih. Ya, ini di dolar ini masih ada program dari beliau. Nanti silakan ditindaklanjuti. Berikutnya dari Menteri Pertanian. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Jenderal, Pak Menteri, Pak Gubernur, Bapak sekalian yang sama saya hormati. Pertanian itu sesuatu yang pasti, Bapak. Pertanian itu bagaikan merpati putih yang tak pernah ingkar janji. Iya, asal ditanam dengan tidak pura-pura, tidak bohong-bohong, dia pasti tumbuh. Maafkan saya pakai bahasa yang agak verbal gitu. Kecuali kalau misalnya bibitnya ditanam di aspal, ya enggak tumbuh. Apalagi di Buleleng, Bapak. Izin Pak Jenderal. Alamnya bagus banget. Yang jelek aja bisa lebih bagus. Yang kedua, orang Bali dikenal orang yang paling rajin. Agamanya memang menjadi sesuatu yang menjanjikan untuk bersahabat dengan alam, bersahabat dengan makhluk. Kalau gitu, Pak Jenderal, saya minta diperintah lagi, Pak. Ini terlalu sedikit kalau saya cuma bantu sebegini. Begini, Pak Gubernur, saya izin tentu Presiden, ini kita diperintah semua Presiden. Kalau 1.000 hektar kita buat, itu berarti dalam 100 hari Bapak. 1, 2, 3 bulan. Kita bagi uang 30 miliar. Itu kalau jagung aja. Nah gitu, jadi saya akan bersama, atas izin Pak Jenderal, atas perintah Pak Jenderal, saya bersama, ayo kita main yuk. Buleleng bagus banget. Dan sekarang perintah Bapak Presiden, dunia lagi krisis pangan ini.
Kita tanam aja banyak-banyak. Nah, yang kedua, kelapa. Jadi ada yang 100 hari, ada yang 2 tahun, kelapanya naik. Ya ini kelapa saya, kelapa yang 2 tahun ya. 2 tahun setengah kurang lebih. Ganja itu tingginya nggak lebih dari 4 meter Pak Gub. Jadi perempuan bisa manjat kelapa. Dan kurang lebih 180 buah Jenderal. 180 buah. Di luar negeri harga satu kelapa itu 26.000. Tapi jangan jual begitu, kita jual santannya aja. Berapa rumah tangga di sini? Tapi jangan harapkan selalu bantuan. Bukan kita nggak mau bantu Jenderal. Tapi kalau bantu, ya tanam besok pula. Presiden siapkan kur. Kalau kok nggak bisa, karena kesalahan, karena alam, kita bayar. Tapi karena ini skala ekonomi, ayo dong, kita pakai aja. Nanti kami bimbing gitu. Gitu Pak Jenderal, saya izin. Sapi juga begitu. Ya kalau dikasih besok Idul Kurban, potong semua tuh. Sekarang pinjam yuk. Nanti kita jamin Pak Jenderal. Kan? Iya kan? Enggak, sebenarnya ini gratis juga sebenarnya. Cuman kalau gratis semua, begitu ya pincang sedikit potong tuh. Kadang-kadang nggak sakit dibilang sakit, apalagi ada wabah. Kadang-kadang di tempat lain tapi tidak di sini. Nah itu Pak sekalian, jadi saya pikir Pak Bupati, Pak Wakil, dengan seizin Pak Jenderal kita bicara lagi yuk. Kalau setengah-setengah 100, 200 sama dengan 1000, kenapa nggak 1000 aja Pak Jenderal? Kita lihat hasilnya. Mumpung yang beli nanti ada Pak, ini beli, kita tanam aja. Pak Dirjen saya semua tolong izin berdiri di depan. Ini Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Perkebunan, Dirjen Peternakan, Litbang saya siap. Kalau Pak Jenderal, saya perbantukan semua Pak Jenderal. PSP aja yang koordinir, kita jalan Pak seperti ini. Walaupun ada cempar lain daripada kita dimarah oleh Jenderal, lebih baik kita datang ke sini. Makasih Jenderal, mohon petunjuk Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Wakil, saya siap. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang apa lagi coba? Jadi kalau nggak berhasil berarti kurang usaha aja itu. Ya, Pak, ada sesepuh di sini nih. Ada beliau ini. Jadi kalau teman-teman gagal di lapangan, awas deh ya. Kita udah kerja keras nih. Singkat dari Pak Menteri ATR BPN yang bekerja keras untuk bisa melakukan redistribusi. Om Swastiastu, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya kira hari ini adalah hari yang berbahagia dengan kita karena tentu hari ini kita menselebrasi, merayakan sebuah keberhasilan kolektif kita. Kita melakukan kolaborasi untuk melakukan reforma agraria. Tapi seperti yang dikatakan oleh Pak KSP tadi, Pak Jenderal Muldoko, bahwa tidak cukup hanya sampai berhenti pada reforma agraria, tetapi pemanfaatan tanah ini harus diapakan. Itu tadi yang menjadi kata kunci. Nah, oleh karena itu, saya sangat berharap tentu dengan Bapak-Bapak Menteri yang ada, acara ini tidak hanya menjadi acara seremonial yang diliput secara baik oleh media dan kemudian kita semua bangga bahwa kita telah berhasil. Namun setahun 2 tahun kemudian kita datang ke sini, kita tidak melihat ada impact yang konkret terhadap masyarakat. Nah, oleh karena itu tadi Kang Teten sudah bicara, mungkin kita bangun sebuah bisnis model yang baik, yang sustainable, yang berkelanjutan, sehingga apa yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, ya, kesejahteraan rakyat itu akan tercapai. Nah, kedua, kita bahagia karena ini juga bukti bahwa Pak Jokowi adalah seorang pemimpin yang memang berhasil merobohkan ego sektoral di antara KL-KL, di antara kementerian, di antara lembaga yang selama ini mungkin itu jadi masalah utama mungkin. Ya. Jadi Pak Jokowi merubuhkan tembok dan membangun jembatan antara kementerian sehingga pada hari ini kita lihat semua kementerian terkait bergotong royong, bersolidaritas bersama-sama membangun hasil dari reforma agraria yang dikerjakan oleh teman-teman secara kolektif dan kolaboratif. Nah, terakhir tentu dari ATR BPN
Bila masih ada gangguan-gangguan, mafia tanah, lain sebagainya, lapor ke kami selesaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Terakhir nih dari Beli ini. Om Swastiastu, Om Awigena-mastu Nama Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu ide tani sarang sami ring ngaturang puja pangastuti ring ide sang yang para Mekawi. Mari menyampaikan rasa syukur kehadapan ide para Kawi, ide sang yang dewasa. Karena hari ini kita berada dalam momen yang sangat baik, masa Duajeng, untuk menyaksikan acara yang menurut Titiang ini satu hal yang pertama di era saat ini, di tahun ini, yaitu kita bersama-sama melanjutkan apa yang sudah diarahkan oleh Presiden Jokowi, yaitu bahwa reforma agraria itu bukan sekedar bagi-bagi lahan. Tujuan dari reforma agraria itu adalah kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus kita pegang bersama-sama. Reforma agraria harus berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik petani yang ada di desa Sumber Kelampok maupun bagi masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Buleleng. Kita berharap inisiatif ini akan menjadi model bagi langkah-langkah penanganan reforma agraria berikutnya di tempat-tempat lain. Karena itu maka saya berharap Titiang Nunas ring para semeton sarang sami, karena niki baru pertama ini menjadi model, maka ini harus berhasil. Maka para semeton sarang sami, Titiang Nunas mangde apa yang menjadi bantuan dari pemerintah hari ini melalui Kementerian Lembaga ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membangun, menunjukkan yang terbaik. Titiang kira ini bukan akan terakhir, karena berikutnya pasti perhatian dari Bapak Presiden dan para menteri akan tercurahkan. Oleh karena itu dari Sumber Kelampok kita harapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk melakukan langkah-langkah yang sama. Saya kira itu yang ingin Titiang sampaikan. Dan kita juga mengayu bahagia hari ini karena Presiden Jokowi memperingati ulang tahunnya, dan kita merayakan ulang tahun Presiden Jokowi sekaligus juga merayakan untuk kebersamaan kita hari ini dan juga kesejahteraan kita semua. Inggih sapunika Titiang sinap untuk para mesanti. Om Santi Santi. Ya, terima kasih. Dari semua yang menyampaikan pesan tadi, hanya satu, ingin ada perubahan dan berhasil. Setuju nggak? Setuju? Ya. Berhasil nggak? Berhasil? Ya, oke, bagus. Harus berhasil. Ya. Demikian, saya persilakan para menteri untuk menyerahkan sesuai dengan bantuan masing-masing. Baik, terima kasih. Berikut akan kami bacakan. Dari kementerian yang lain? Desa? Ya. Oke, ya silakan baca. Baik, berikut akan kami bacakan program-program yang akan diserahkan pada hari ini dan akan diawali dari 4 program Kementerian Pertanian. Yang pertama yaitu 100 sapi ternak Bali, 5.000 batang bibit kelapa ganja, 2,5 ton bibit jagung, pupuk NPK 16,5 ton, pupuk Hayati 495 liter, pestisida 195 paket, inseminasi buatan untuk sapi secara simbolik melalui injeksi kepada 5 sapi. Baik, untuk penyerahan langsung saja kami persilakan kepada Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia bersama dengan Menteri Pertanian. Iya, pendengar, saat ini di atas panggung tengah akan dilaksanakan ya penyerahan program pemberdayaan secara simbolis, yakni yang pertama bantuan dari Kementerian Pertanian yang diserahkan langsung oleh Kementerian Pertanian didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko. Pembentukan koperasi kepada kelompok usaha produktif masyarakat di sektor pertanian, perikanan, dan UKM, pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha mikro, dan pendidikan dan pelatihan teknis pengkoperasian melalui dana alokasi khusus non-fisik Kementerian. Baik, terima kasih. Dan penyerahan berikutnya yaitu 16 program Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Yang pertama adalah sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan berupa bioflok, pakan 11.500 benih ikan, kapal wisata bahari, penyuluhan untuk 274 kelompok usaha bersama, pemodalan sebesar 850 juta rupiah, sarana kerajinan non-pangan, 46 orang penerima kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan, 100 orang penerima pelatihan budidaya bioflok, budidaya rumput laut dan lobster, dan pendidikan vokasi di Politeknik Kelautan Perikanan Jembrana. Baik, terima kasih. Dan untuk penyerahan yang berikutnya, yaitu program Kementerian Desa PDTT. Yang pertama adalah pelatihan badan usaha milik desa terkait kelembagaan, pengembangan usaha, pengelolaan keuangan dan akuntansi, dan penjalinan kerjasama dan jaringan BUMDes dengan target 30 orang. Baik, sekali lagi beritakan tepuk tangan yang sangat meriah untuk penyerahan pada hari ini. Baik, demikian tadi telah kita ikuti bersama penyerahan secara simbolis 21 program pemberdayaan lintas kementerian untuk reforma agraria di Desa Sumber Kelampok. Berikut akan kita ikuti bersama Deklarasi Kampung Reforma Agraria oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia bersama Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, didampingi seluruh pimpinan yang berada di atas panggung. Dan untuk pendeklarasian kepada Bapak Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, kami silakan. Izin, Pak. Ya, pendengar, saat lagi kita akan ikuti bersama deklarasi Kampung Reforma Agraria yang akan dilaksanakan langsung ya secara bersama-sama oleh Kepala Staf Kepresidenan serta para menteri dan perwakilan menteri yang hadir pada kesempatan hari ini. Reforma agraria adalah program strategis nasional yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga untuk secara nyata menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kami, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berkomitmen untuk berkolaborasi mewujudkan program reforma agraria demi kesejahteraan masyarakat dengan 6 kesepakatan. Pertama, menetapkan Desa Sumber Kelampok sebagai kampung reforma agraria wujud implementasi penataan aset dan akses. 2. Mempercepat pembentukan kampung reforma agraria di seluruh Indonesia sebagai momen kolaborasi lintas sektor. 3. Mempercepat penyusunan proses bisnis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lintas sektor. 4. Berkolaborasi secara aktif menyusun perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran dari sumber dana yang ada seperti APBN, APBD, APBDes, CSR, serta sumber dana lainnya yang sah untuk membentuk dan menjalankan kampung reforma agraria. 5. Melanjutkan program pemberdayaan secara berkelanjutan minimal dalam jangka waktu 3 tahun agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6. Mendorong terciptanya tertib penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah serta lingkungan hidup secara optimal dan lestari. Buleleng, 21 Juni 2022. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan mohon izin sebelum kita menuju ke acara penutup, untuk kami persilakan kepada perwakilan penerima manfaat yang mana pada kesempatan ini akan diwakili oleh Perbekal Desa Sumber Kelampok akan menyampaikan ucapan terima kasih. Langsung saja kami silakan. Dengar, demikianlah tadi sudah disampaikan deklarasi Kampung Reforma Agraria yang dibacakan langsung oleh Wakil Menteri ATR BPN, dan saat ini kita akan saksikan bersama ucapan terima kasih yang langsung disampaikan oleh Kepala Desa atau Perbekal Desa Sumber Kelampok. Yang kami hormati Bapak Menteri Koperasi UKM, Bapak Teten Masduki, yang sudah sering berkunjung ke Sumber Kelampok saat beliau menjadi KSP. Terima kasih Pak Menteri. Yang saya hormati Bapak Wamen ATR BPN,
Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia dan para jajaran, yang kami hormati perwakilan Menteri Desa dan perwakilan Menteri yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pada hari ini kami selaku warga masyarakat Desa Sumber Kelampok sangat berbahagia, dan dengan hari ini kami ditetapkan sebagai kampung agraria, merupakan suatu amanah yang betul-betul harus kami emban dengan sebaik-baiknya. Tentu kegiatan ini tidak terlepas dari program Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan pada hari ini beliau sedang berulang tahun. Semoga dengan bertambahnya usia beliau ke depannya, Bapak Presiden dan para menteri sampai ke pemerintah daerah, ini hadir Bapak Wakil Bupati dan Bapak Wagub, izin kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan kami sudah menerima sertifikat hak milik yang sudah berpuluh-puluh tahun, kurang lebih 60 tahun kita menanti. Dan asungkara alhamdulillah bahwasanya warga Sumber Kelampok bisa bernapas lega. Dan tentu ini merupakan perjuangan yang cukup luar biasa. Tadi sudah ada deklarasi yang disampaikan oleh Wakil Menteri ATR BPN Republik Indonesia, bahwasanya mari kita bekerja bersama-sama mendukung kegiatan berkenaan dengan Kampung Reforma Agraria terkait dengan sudah disepakati 3 tahun ke depan. Kami harapkan kepada seluruh warga masyarakat, mari jaga tanah kita ini untuk generasi kita ke depan. Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan ekonomi kita bersama. Tentu pada hari ini dengan ditetapkannya Kampung Agraria di Desa Sumber Kelampok, kami mengucapkan banyak terima kasih karena izin Pak Jenderal, ada warga masyarakat kami khususnya warga Ekstrim yang menempati tanah kehutanan, mohon segera ditindaklanjuti. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan. Ya, tanah agraria apa itu yang untuk transmigrasi dari Timur-Timur sedang dalam proses. Kita sedang bekerja. Apa? Agustus ya. Ini udah ada bisik-bisik ini. SK-nya Agustus udah bisa keluar. Luar biasa. Baik, terima kasih. Mohon izin para pimpinan, karena bertepatan hari ini dengan ulang tahun Presiden Republik Indonesia, maka mohon berkenan para pimpinan untuk dapat mengucapkan ucapan selamat ulang tahun. Mohon maaf, pertama-tama para menteri untuk menyampaikan terlebih dahulu selamat ulang tahun. Ya, saya mimpin saja, nanti semuanya ikut ya. Nanti ikuti kata-kata saya. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kami yang hadir di sini ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Semoga selalu sehat dan panjang umur. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, baik, dan dengan berakhirnya acara penyerahan program deklarasi penyerahan masuk kami deklarasi Kampung Reforma Agraria dari Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko sudah dan dilanjutkan pula dengan konferensi pers diserahkan secara langsung oleh para penerima manfaat sebanyak 21. Namun Dan sebelumnya terima kasih atas tadi sempat juga beberapa memang peringatan 21 Juni 2021 ini menjadi momentum yang diharapkan menjadi trigger kebangkitan bagi Desa Sumber Kelampok. Nah, perlu diketahui bahwasannya langkah pemerintah menetapkan Desa Sumber Kelampok menjadi kampung agraria sebagai satu-satunya di Bali ini memang sangat tepat. Nah, dengan pemberian identitas sebagai kampung agraria tentu akan menjadi trigger kemajuan bagi desanya, terlebih
sempat tadi Perbekal Sumber Kelampok Sawit Riyaso menyebutkan bahwa sejak awal pihaknya telah memiliki konsep desa yang yakni konsep desa maju agraria, dan saat ini sejumlah menteri dan wamen meninjau langsung program penyerahan 100 sapi di Desa Sumber Kelampok pada penerima manfaat, diantaranya 10 orang secara simbolis akan menerima secara langsung dari Menteri Pertanian. Dari program 100 sapi yang diberikan ini diharapkan memang menjadi trigger kebangkitan ekonomi di Desa Sumber Kelampok, dan sejumlah program-program lainnya tentu juga mendukung hal yang sama. Dan pendengar dapat juga kami informasikan bahwasannya antusias masyarakat untuk menyaksikan langsung secara simbolis penyerahan sapi ini memang luar biasa sekali. Terlihat masyarakat ikut menyaksikan secara langsung bagaimana staf kepresidenan Republik Indonesia bersama dengan menterinya memberikan hibah bantuan sapi, diantaranya 10 secara simbolis diserahkan pada hari ini dan untuk dikembangkan di Desa Sumber Kelampok sendiri.